resep membangun tim sales marketing yang bisa jualannya dahsyat. Di dalam video kali ini saya akan membahas beberapa tips dan strategi yang bisa Anda pakai langsung untuk membangun tim sales dan marketing yang bisa jualannya bagus. Oke, saya Coach Isman dan sebelum kita mulai kita lihat yang ini dulu. Nomor 1, ada komisi penjualan. Kebanyakan pengusaha salah dengan tidak memberikan adanya sebuah komisi ketika salesnya bisa berjualan. Penting untuk kita membuat sistem komisi yang benar-benar bagus, benar-benar greget, sehingga ketika tim sales kita bisa jualan, mereka selalu mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Dan komisi itu bukan komisi setahun, paling tidak harus setiap bulan harus mendapatkan komisi tersebut, sehingga mereka mendapatkan reward yang terus-terusan setiap bulan dan membuat mereka semangat. Jadi pastikan harus ada komisi penjualan untuk tim-tim sales yang memang ke depan, yang dimana mereka di depan toko, mereka sales yang keluar ke pabrik-pabrik atau ke perusahaan-perusahaan atau ke government, pemerintahan, yang intinya mereka memang berjuang untuk bisa mendapatkan penjualan omset perusahaan Anda, maka mereka harus dapat komisi penjualan karena di sana kita menghargai effort usaha mereka untuk mati-matian mendapatkan penjualannya. Ini tidak bisa di cover dari gaji. Gaji tidak cukup, harus dengan komisi baru bisa semangat. Oke? Nomor 2, komisi penjualannya tidak greget gitu loh. Hanya pengusaha yang saya temui, mereka memiliki komisi penjualan dan bonus penjualan untuk tim salesnya. Tetapi ternyata setelah kita perhatikan lebih jauh, tidak greget. Artinya tidak cukup untuk memotivasi tim sales untuk keluar ke sana mencari customer baru, untuk jualan mati-matian untuk bisnis mereka. Nah, di sini sistem yang greget seperti apa? Sistem greget bukan berarti juga membuat perusahaan jadi tidak untung. Oh tidak, kita harus mencari keseimbangan antara margin kotor yang Anda punya dan apa komisi yang bisa buat mereka greget. Dan bahkan komisi ini bahkan kadang bisa bertingkat. Tetapi yang jelas tidak pernah boleh rumit komisi penjualan ini, karena orang sales ini tidak mau jadi accounting tiap hari hitungin komisi mereka aja butuh 3 jam, tapi mereka perlu sesuatu yang simple. Tapi yang paling penting poin dari sini adalah harus greget. Dan bagaimana membuat greget, saya banyak bantu klien saya di program coaching bagaimana buat greget sesuai dengan model bisnis mereka, sesuai dengan gross margin mereka. Tiap bisnis memiliki komisi yang berbeda-beda, jadi saya tidak bisa sebut di dalam video ini berapa karena saya tidak tahu bisnis Anda seperti apa. Tapi kalau Anda pengen tahu komisi apa yang cocok, Anda bisa tulis di komen di bawah ini rata-rata gross profit margin Anda berapa, itu nanti saya bisa kasih Anda reply kira-kira komisi yang masuk akal, bisa range berapa dari semua industri yang saya pernah coaching. Oke. So, itu nomor 2, pastikan komisi yang Anda kasih ke tim sales Anda tuh greget gitu. Oke. Nomor 3, training yang benar. Banyak pengusaha yang saya temui adalah cara mereka training sales adalah ketika sales baru masuk, sales dan marketing ini baru masuk, mereka disuruh belajar sendiri, suruh pahami sendiri, dan mereka nanti berharap sales ini jago sendiri. Ya tidak bisa pada dasarnya. Belajar sendiri, cara belajarnya gimana? Atau yang kedua, banyak pengusaha yang minta sales baru ini belajar sama yang senior. Tapi belajar sama senior ini ada 2 problem besar. Problem pertama, sering sekali senior sendiri pun cara jualannya, cara dia ngelobi, cara negosiasi juga tidak benar. Jadi ngajarin ke orang baru hal yang salah. Atau nomor 2, kalaupun sales ini memang jago, memang benar cara kerjanya, tapi adalah sales ini tidak tahu cara ngajarin yang benar. Ingat, pelaku yang benar belum tentu bisa menjadi pengajar yang benar. Pelaku yang baik, salesman yang jago jualan, belum tentu bisa ngajarin sales yang lain menjadi jago jualan, karena melakukan dan mengajar adalah 2 hal yang sangat berbeda sekali. Jadi artinya apa? Artinya kita harus bentuk sebuah sistem training yang bisa mentraining orang-orang yang baru, yang benar-benar nol salesnya, atau salesnya sudah lumayan bagus, tengah jalan atau sudah bagus. Bagaimana mereka bisa cepat menjadi sales yang bisa perform profitable di perusahaan Anda. Saya banyak bantu klien saya selama 12 tahun ini membentuk bukan hanya tim sales, tapi sistem training yang bagus. Tapi paling simpel kita bagi menjadi 3. Nomor 1 adalah product knowledge training, harus ada yang secara konkret standarnya bagus. Nomor adalah selling skillnya juga yang paling cocok sesuai dengan model bisnis Anda, cara Anda berbisnis. Nomor 3 adalah motivasinya juga seperti apa. Jadi 3 hal ini harus tersistem trainingnya saja. Oke? Dan nomor 4, sales tools yang benar. Yes, salesman kita harus diperlengkapi dengan senjata. Bayangkan mengirim mereka ke namanya tempat pertempuran. Of course, serdadu yang dikirim ke tempat peperangan, daerah peperangan harus dilengkapi dengan senjata. Begitu juga dengan sales. Sales harus dilengkapi dengan senjata-senjata yang cocok untuk bisnis model mereka, bisnis modelnya Anda. Nah, seperti apa contoh-contoh sales tools yang paling umum? Kita ngomong yang umum dulu ya. Seperti company profile, seperti product knowledge yang khusus untuk customer baca, atau price list. Price list salah satu sangat umum sekali. Dan bahkan kadang dilengkapi dengan video-video yang dimasukkan ke dalam handphone atau iPad khusus yang milik perusahaan. Nah, kenapa
memakai video, karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan katalog dan lain-lainnya, terutama untuk barang-barang yang agak susah dimengerti, barang-barang teknologi baru yang susah dijelaskan melalui verbal, susah dijelaskan melalui katalog, maka pakailah video. Video bisa berbagai macam, bisa demonstrasi asli barangnya, bisa berupa animasi, karena intinya pokoknya adalah sales tool dipakai oleh sales. Ketika ketemu customer, mereka bisa membantu sales tool meng-closing customer tersebut, baik menunjukkan video, menunjukkan katalog, company profile yang mudah dipahami oleh customer dan enak dibaca, bukan yang tulisannya banyak. Jadi company profile yang tulisan banyak juga nggak ada gunanya, karena rata-rata kita terima company profile nggak dibaca, paling cuma baca judul-judul dan subjudul dan paling beberapa gambar. Maka itu kita perlu hati-hati membuat company profile, katalog, product knowledge yang nantinya sales ambil sebagai alat perang dia di luar untuk meyakinkan. Salah satu sales tool yang menurut saya paling berguna adalah ada sebuah tabel comparison table, artinya sebuah tabel yang membedakan produk Anda dengan produk kompetitor lainnya. Apa beda-beda fitur, entah ukurannya, entah beratnya, entah garansinya, entah ketahanannya, entah tidak perlu servisnya, entah warnanya berbeda, apapun itu. Nah, itu salah satu yang bisa membantu Anda membedakan dan membantu sales Anda juga membantu menjelaskan. Karena kalau semua tertulis, maka lebih mudah untuk sales ingat. Kalau kita tidak tertulis, hanya harapin sales ingat, sales kalau lupa, ya kelar, gak closing kan gitu kan. Jadi pastikan tim sales Anda diperlakukan sales tools yang benar. Dan setiap industri, setiap model-model industri yang berbeda, barang berbeda membutuhkan sales tools yang berbeda juga. Tapi secara umum itu biasa sudah sangat cukup sekali. Oke, so pastikan Anda develop sales tools yang benar. Nomor 5, monitoring. Yes, tim sales supaya mereka bisa jago jualannya dahsyat, kita perlu lakukan monitoring. Jangan pernah biarkan sales kita, salesman kita, salesperson kita jalan sendiri selama seminggu tidak pernah dimonitoring, tidak pernah dicek mereka kunjungan ke siapa, apa kendala mereka di lapangan, apa saja keberhasilan mereka harus dimonitoring. Terutama jika perusahaan Anda belum memiliki manajer maupun supervisor terhadap sales ini. Terutama owner, Anda sebagai owner masih menangani sales ini. Maka Anda boleh dibilang hampir setiap hari harus monitoring mereka, tanya mereka kemana, ngapain saja, tantangannya apa saja, kesulitan apa saja, pencapaiannya apa saja. Itu perlu dimonitoring, perlu dimitingkan semuanya pencapaian mereka dan apa yang mereka lakukan. Tapi jika Anda mulai punya supervisor atas sales ini atau punya manajer, maka manajer ataupun supervisor ini bisa melakukan pekerjaan monitoring, namanya daily monitoring ini. Anda sebagai owner hanya monitor supervisor manajer Anda seminggu 1 kali atau bahkan 2 kali saja. Oke, itulah monitoring. Nomor 6, sales cycle time. Nah, kita sebagai pengusaha yang bangun tim sales harus tahu di dalam industri kita, bisnis kita, model bisnis kita itu ada nama sales cycle time. Artinya jumlah rata-rata waktu yang dibutuhkan, biasanya berapa hari atau berapa bulan, waktu yang dibutuhkan dari seorang prospek, calon pelanggan Anda pertama kali dengar produk Anda, kenal barang Anda, ditawarin barang Anda, sampai nanti dia akhirnya beli. Nah, itu rata-rata waktunya berapa lama? Nah, setiap industri barang yang berbeda. Contoh, kalau orang beli sepatu, sales cycle time pendek. Dalam sehari, 2 hari, orang sudah kenal, bahkan dalam 1 jam itu langsung beli. Tapi kalau orang belinya mesin industri yang dipakai untuk mencetak barang-barang metal atau plastik, mungkin sales cycle time-nya dari pertama kali sales kunjungi si pelanggan di pabriknya sampai ownernya, customer ini, calon pelanggan memutuskan untuk beli barang Anda, bisa jadi 1 bulan, ada yang bahkan 2 bulan. Nah, dengan mengerti sales cycle time kita rata-rata berapa lama waktunya ini, maka di sana kita bisa melihat sales kita perlu dikasih waktu berapa lama untuk perform pada dasarnya. Contoh, saya punya klien yang di bidang permesinan, jual mesin-mesin industri. Itu sales mereka itu rata-rata harus di training sampai setengah 6 bulan, setahun lebih, baru bisa ketahuan perform atau tidak perform sama sekali. Jadi tidak bisa dalam 1 bulan, gak jualan mesin, langsung dikeluarkan. Gak bisa, karena memang sales cycle time-nya bisa 3-6 bulan hanya untuk jualan mesin pertama, karena mereka butuh waktu untuk semua prospek dikenalin, dikasih tahu, diobrolin, negosiasi, di lobby lagi baru beli. Ya memang ada customer kadang yang beli dalam 1 bulan aja sudah beli, tapi rata-rata mereka adalah 3-6 bulan. Maka rata-rata sales mereka perlu untuk melihat mereka perform tidak perform, butuh waktu 3-6 bulan, bahkan kadang 9 bulan, bahkan ada training perlu 1 tahun. Memang waktunya begitu lama. Itulah perlu mengerti sales cycle time. Tapi kalau kita SPG yang jualan retail, jualan barang-barang yang orang bisa langsung di set jam itu, ya berarti kita bisa lihat orang perform dalam 1, 2, 3 bulan itu langsung ketahuan ini orang sales perform atau tidak sebenarnya setelah di training dengan benar. Oke. Nomor 7, rekrut sales yang benar. Yes, sangat penting kita merekrut sales yang benar. Tetapi faktanya di lapangan adalah
Di Indonesia semakin lama semakin susah mencari sales yang oke, sales yang siap jualan, sales yang bisa langsung masuk, langsung jualan, omsetnya bagus, langsung ngebantu dongkrak omset perusahaan. 10 tahun lalu lebih mudah, tapi semakin sekarang lebih susah. Nah, kalau kita ngomong sales yang benar, berarti kita ingin rekrut sales yang benar. Tapi fakta tidak begitu. Karena kenapa? Karena kembali, fakta nomor 1, tidak ada atau hampir sedikit banget orang yang bercita-cita, bermimpi menjadi orang sales. Itu nomor 1. Dan nomor 2, sales yang bagus ini sudah kebanyakan diambil oleh perusahaan-perusahaan yang besar, dan mereka sudah nyaman, mereka sudah digaji besar, komisinya pun sudah besar, bisnisnya pun sudah oke. Jadi artinya apa? Artinya bahwa bisnis harus sadar dengan fakta ini dan mulai melatih orang-orang yang tadinya punya bakat sales, punya ciri-ciri menjadi sales yang bagus ini, ya, dan melatih mereka menjadi sales yang benar-benar bagus. Yes, perusahaan menjadi bertanggung jawab melatih, membuat sales yang benar-benar bagus. Tetapi yang pertama adalah bisa merekrut ciri-ciri tadi, ciri-ciri orang yang akan kita potensi menjadi sales yang bagus. Ada ciri-ciri tertentu yang bisa kita rekrut dan kita bahkan bahas di video selanjutnya. Atau nomor 2, ada cara orang lain, pengusaha yang lain mengatakan mereka bajak dari perusahaan lain. Yes, bajak bisa, tetapi kembali bajak juga tidak mudah. Membajak sales dari perusahaan-perusahaan kompetitor Anda yang sudah terbukti itu juga bisa. Tapi dari apa yang saya sudah lakukan 12 tahun terakhir ini, bantu klien saya membentuk tim sales dari nol sampai sekarang mereka punya 30-60 orang satu tim sales yang semua bagus-bagus adalah simple. Mereka merekrut ciri-ciri orang sales yang bisa menjadi sales bagus, lalu mentraining mereka sehingga mereka bisa jadi profitable, sales yang benar-benar omsetnya bagus. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan merekrut tersebut, kadang bisa memang muncul dalam setahun bisa 1, 2, atau 3 muncul orang-orang sales yang sudah siap datangin omset untuk Anda. Kadang-kadang muncul, tetapi pengusaha tidak bisa hanya nunggu itu. Kalau kita hanya nunggu itu sangat lama sekali dan belum tentu dapat. Jadi lebih baik mentraining memang orang-orang yang sudah punya bakat sales, lalu kita training dengan benar sehingga kita punya sales yang bagus. Nah, itulah rekrut orang sales yang benar. Oke, jika Anda suka video ini, pastikan Anda klik tombol like dan klik tombol subscribe untuk dapetin video-video terus dari Coach Yusman. Sampai ketemu nantinya. Take action now.